Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Tepat memasuki tahun ke-7 pernikahanku dengan Hans, cinta pertamanya, yaitu Yeni kembali dari luar negeri. Kini aku baru sadar bahwa Hans hanya menganggapku sebagai pengganti selama ini. Pada hari aku mengurus prosedur perceraian, aku juga memesan tiket kereta api. Satu-satunya anak yang kukhawatirkan justru bersorak kegirangan. Berarti Tante Yeni sekarang bisa menikah dengan ayah dan menjadi ibuku. Anak ini memiliki selera wanita yang sama dengan ayahnya. Aku mengemasi barang-barang tanpa ragu, lalu pergi dari rumah. 3 bulan kemudian aku dan putriku tidak sengaja bertemu lagi dengan ayah dan saudaranya. Putriku bertanya dengan bingung, "Bu, kenapa laki-laki itu tetap menatap ibu sambil menangis?" Aku menggandeng putriku dan langsung berbalik pergi. Entahlah, ibu tidak kenal. "Apa kamu pulang malam ini? Aku masak." Sebelum aku selesai bicara, dia menyelaku. Yeni takut gelap, aku nggak bisa meninggalkannya. Sambungan telepon langsung terputus. Aku sudah 2 bulan tidak bertemu Hans dan putraku. 2 bulan lalu, Yeni kembali dari luar negeri. Hans mengajak putra kami tinggal di rumah Yeni. Yeni baru kembali dari luar negeri, dia nggak punya kenalan selain aku, jadi dia meminta bantuan. Sambil mengernyit, putraku berkata, "Ibu jangan egois, Tante Yeni sendirian, dia pasti sedih." Ekspresi serius putraku mirip sekali dengan ayahnya. Aku terlihat seperti wanita yang kejam. Aku tidak mau menghalangi mereka lagi. Aku naik ke lantai atas dan mengemasi barang-barangku. Terdengar suara omelan putraku dari belakang. "Bu, berhentilah pura-pura. Ayah pernah mengatakan bahwa ibu nggak punya kerabat lain. Selain aku dan ayah, ibu juga nggak punya tempat tinggal lain." Hans juga datang ke atas. Dia berdiri di belakangku, lalu tersenyum sinis. "Pakaian yang kamu punya selama ini nggak banyak, tapi masih sok bawa koper. Buat apa kamu melakukannya?" Aku terhenyak. Benar, aku nggak punya tempat tinggal lain. Mereka mengetahui hal itu. Oleh karena itu, mereka yakin apapun yang terjadi aku nggak akan pergi dari rumah. Berhentilah membuat masalah, meskipun Yeni sudah kembali. Kamu masih nyonya di rumah ini asal kamu patuh. Hans bersikap sinis. Setelah itu dia menggendong putra kami dan pergi. Tubuhku terasa lemas dan terjatuh duduk di tempat tidur. Aku mencoba beradaptasi selama 2 bulan ini. Tidak ada yang menghubungiku dan aku menjadi mengerti banyak hal. Aku kembali mengemasi barang dan bersiap-siap pergi. Tidak kusangka aku berpapasan dengan Hans ketika turun ke bawah. Aku tidak menyangka Hans pulang hari ini. Hans tertegun melihatku. Ia mengerutkan kening. "Kamu mau bikin ulah apa lagi? Kamu mau mencoba trik lama karena tahu aku akan pulang hari ini?" Dia menatapku sinis. "Bukankah sebelumnya kamu bilang mau pergi? Kenapa kamu masih ada di rumah?" "Jennifer, aku sudah muak dengan trikmu ini." Hans mendekatiku. Dengan ekspresi kesal, dia menaruh sekotak parfum di depanku. "Yeni membelikanmu hadiah. Setelah mengetahui suasana hatimu sedang gak baik belakangan ini. Lihat, dia sangat perhatian. Belajarlah darinya. Kamu sebaiknya berdandan dan membersihkan badanmu yang bau asap dan minyak itu." Hans menatapku sinis. "Satu lagi Jennifer, kamu sudah bukan anak kecil lagi. Bisakah kamu pikir-pikir dulu sebelum bertindak? Sekarang kamu adalah ibu dari anak berumur 4 tahun. Hans mengulurkan ponselnya. "Ucapkan terima kasih kepada Yeni." Aku melihat foto profil di WhatsApp Hans adalah foto Yeni. Senyuman Yeni mirip denganku. Yeni juga memiliki tai lalat di ujung mata yang sangat mirip denganku. Yeni, Jennifer, tiba-tiba aku tersadar. Ternyata Hans hanya menganggapku sebagai pengganti Yeni selama ini. Aku tidak menghiraukannya. Aku membawa koper kemudian pergi meninggalkan rumah. Hans menarik koperku, kemudian membuang koperku sambil berteriak, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Hans menarik koperku dengan kuat dan penuh amarah. Tubuhku oleng dan membentur ujung meja samping. Terdengar suara botol parfum yang pecah. Seketika itu juga aku mencium aroma parfum itu. Aroma parfum ini sama dengan aroma yang menempel di tubuh Hans. Yeni memberiku parfum ini untuk menantangku.
Yeni ingin aku memakai parfum yang sama dengannya. Apa dia ingin memperingatkanku bahwa aku hanyalah pengganti dia? Jennifer, tindakanmu sangat gak masuk akal. Tiba-tiba Hans terkejut. Kamu terluka. Hans terlihat merasa bersalah. Dia segera menghampiriku. Baru saat inilah aku merasa sakit. Darah terus mengalir dari lukaku. Bekas luka ini kualami waktu menyelamatkan Hans dari kebakaran beberapa tahun lalu. Hans bergegas membawa kain kasa untuk membalut lukaku. Jangan banyak bergerak. Maaf, tadi aku nggak sengaja. Biarkan aku merawat lukamu agar pendarahannya berhenti. Nggak usah pura-pura baik kamu. Sebelum aku selesai bicara, terdengar bunyi ponselnya. Aku melihat nama Yeni muncul di layar ponselnya. Aku buru-buru meraih ponselnya, tapi lukaku terbuka lagi. Seret, Hans mengambil ponsel dan menjawab telepon. Terdengar suara putraku mengatakan, "Ayah, Tante Yeni ingin mengajak Shawn pergi ke taman bermain." Selanjutnya Yeni berkata dengan suara centil, "Kak Hans, aku mau mengajak Shawn ke taman bermain, tapi kami nggak ada kendaraan. Bisakah kamu mengantar kami?" Ketika aku ingin mengatakan sesuatu, Hans langsung mengabaikanku. Hans berjalan ke pintu keluar sambil berkata, "Tunggu sebentar, aku segera ke sana." Setelah menutup telepon, Hans menoleh ke arahku, lalu berkata, "Tunggu aku pulang." Hans membuka pintu dan bersiap-siap pergi. Aku memanggilnya, "Hans," sambil mengernyit. Ia berkata dengan kesal, "Ada apa lagi? Hanya luka ringan. Kamu ingin aku mengantarmu ke rumah sakit? Tolong mengalah sedikit, jangan selalu." Aku memotong kata-katanya. "Aku hanya mau mengingatkanmu. Taman hiburan sangat panas. Jangan lupa, bawakan topi dan botol minum buat Shawn. Bagaimanapun juga, Shawn tetap adalah anak kandungku." Hans tertegun. Dia merasa aneh karena tidak biasanya aku membiarkan dia pergi. Ia menjawabnya, "Oke." Beberapa saat kemudian, Hans berkata, "Aku mengira kamu akan cemburu dan melarangku pergi. Tolong mengalah sedikit, toh hanya antar anak kita pergi ke taman bermain." Hans mengambil barangnya kemudian berkata dengan ragu, "Aku pergi sebentar, kamu tunggu di rumah. Nanti aku belikan obat dan membantu membalut lukamu." Setelah mengatakan itu, ia kemudian pergi. Dulu mungkin aku akan marah, tapi sekarang aku mati rasa. Aku teringat belum lama ini, aku menjaga ayahnya yang sakit sampai larut malam. Selesai menjaga ayahnya, kondisi di luar sangat gelap. Rumah sakit berada di tempat yang terpencil, jadi jalanan sepi dan menakutkan. "Nomor yang Anda tuju sedang sibuk, cobalah sesaat lagi." Telepon Hans terus sibuk, aku sudah setengah jam mencoba menghubunginya. Sampai akhirnya aku berhasil menghubunginya. "Aku sudah setengah jam mencoba menghubungimu. Kenapa kamu gak angkat? Aku baru selesai dan menunggumu di depan rumah sakit. Tolong mengalah sedikit, jangan selalu." Aku memotong kata-katanya. "Aku hanya mau mengingatkanmu. Taman hiburan sangat panas. Jangan lupa bawakan topi dan botol minum buat Shawn. Bagaimanapun juga Shawn tetap adalah anak kandungku." Hans tertegun. Dia merasa aneh karena tidak biasanya aku membiarkan dia pergi. Hans menjawab, "Oke." Beberapa saat kemudian, Hans berkata, "Aku mengira kamu akan cemburu dan melarangku pergi. Tolong mengalah sedikit. Toh hanya antar anak kita pergi ke taman bermain." Hans mengambil barangnya, kemudian berjalan dan berkata dengan ragu, "Aku pergi sebentar, kamu tunggu di rumah. Nanti aku belikan obat dan membantu membalut lukamu." Setelah mengatakan itu, Hans buru-buru pergi. Dulu mungkin aku akan marah besar, tapi sekarang aku mati rasa. Aku teringat, belum lama ini aku menjaga ayahnya yang sakit sampai larut malam. Selesai menjaga ayahnya, kondisi di luar sangat gelap. Rumah sakit berada di tempat terpencil, jadi jalanan sepi dan menakutkan. Tiupan angin malam yang dingin membuatku kedinginan. "Nomor yang Anda tuju sedang sibuk, cobalah sesaat lagi." Telepon Hans terus sibuk, aku sudah setengah jam mencoba menghubunginya. Sampai akhirnya aku berhasil menghubunginya. "Kenapa kamu gak angkat? Aku baru selesai dan menunggumu di depan rumah sakit. Tolong, aku sekarang masih sibuk memperbaiki lampu, Yeni. Kamu ini terlalu cemburu, sudah kubilang." Yeni takut gelap, jadi aku terus menelponnya. Lalu terdengar suara putraku mengatakan, "Bu, berhentilah ribut, bersikaplah lebih dewasa, dan lakukan semuanya secara mandiri.
Bukankah itu yang ibu selalu ajarkan padaku? Ternyata tadi Yeni menghubungi mereka dan mengatakan bahwa lampu di rumahnya rusak. Mereka sedang sibuk memperbaiki lampu Yeni, jadi tidak punya waktu menjemputku. Ayah menyuruh ibu pulang naik taksi. Sambungan telepon langsung terputus. Mereka tidak memberiku kesempatan berbicara. Padahal sebelum ke rumah sakit, aku mengingatkan mereka untuk menjemputku. Bahkan Hans juga sudah meyakinkanku bahwa dia pasti menjemputku. Apa boleh buat, aku terus menunggu taksi di tengah tiupan angin malam yang dingin. Akhirnya aku naik taksi. Baru masuk mobil, sopir berusaha menyentuhku dengan memakai alasan sabuk pengaman bermasalah. Selama di perjalanan, sopir itu berusaha mencari informasi apakah aku sendirian di rumah atau tidak. Aku menghubungi Hans karena ketakutan. Sayangnya Hans tidak angkat. Aku juga tidak bisa menghubungi Shawn. Aku terpaksa berbicara dengan diriku sendiri sepanjang perjalanan. Seolah-olah aku sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Dengan cara itu aku berhasil pulang dengan aman. Namun rumahku sangat gelap dan sepi. Rumahku jauh lebih sepi daripada di luar. Setelah menunggu lama, Hans belum juga pulang. Aku melihat unggahan foto pemandangan di taman bermain di WhatsApp-nya. Ada foto Shawn yang terlihat gembira bermain. Ada juga mereka bertiga foto bersama. Bahkan ada juga foto mesra Yeni merangkul tangan Hans. Ada keterangan, momen yang gak boleh terlewatkan lagi. Aku yang dulu pasti akan segera menghubunginya seperti orang gila dan menanyakan apa maksudnya. Namun selama 2 bulan ini aku sudah mulai terbiasa dan tidak marah-marah lagi seperti dulu. Aku sepenuhnya bersikap cuek, bahkan aku memberi emotion jempol pada unggahan foto itu. Sepertinya mereka tidak akan pulang malam ini. Suara katak di luar rumah makin membuat suasana rumah makin hening. Aku menatap koper yang sudah kusiapkan, lalu aku memotretnya. Aku mengunggah foto di WhatsApp dan memberi keterangan. Nggak perlu menunggu lagi. Hans melihat unggahanku. Keesokan harinya, Hans buru-buru pulang. Sesampainya di rumah dia melihatku duduk di sofa. Hans melempar kunci mobil ke meja, kemudian berkata dengan marah, "Mau sampai kapan kamu terus mengancam mau pergi? Kalau memang berani, pergi sekarang juga. Apa maksud unggahanmu di WhatsApp? Kamu gak malu? Aku masih punya harga diri." Ayahku sampai menghubungiku dan menanyakan apa yang terjadi. "Tujuanmu hanya untuk mengacaukan hidupku kan?" Dengan tatapan dingin aku melihat ekspresi marahnya. Aku merasa ada kegembiraan dalam hatiku. Siapa yang duluan melakukan hal memalukan? Hans atau Yeni, kekasih tersayangnya? Benar, aku mau pergi. Suaraku begitu tenang hingga membuatnya merinding. Aku mengambil surat cerai dari tas lalu melemparkan ke arahnya. "Pak Hans, silahkan tanda tangan." Hans tertegun. Dia tidak menyangka bahwa aku serius kali ini. "Awalnya kemarin aku mau beli obat dan pulang untuk membalut lukamu. Tapi Yeni dan Shawn meminta aku menemani mereka bermain. Aku juga gak bisa berbuat apa-apa." Pembelaan dirinya terdengar konyol. "Lagi pula bukankah kondisimu sudah membaik? Kamu hanya mengalami luka ringan. Haruskah kamu meributkan masalah kecil ini?" Aku tersenyum sinis. "Harus?" Ekspresi Hans berubah muram. "Ya." Hans menyipitkan mata sambil bertanya, "Apa kamu gak mempertimbangkan Shawn?" Kata-kata itu menusuk hatiku. Ternyata Hans mengetahui titik lemahku. "Hans, jangan libatkan Shawn dalam masalah kita." Aku berusaha menahan gejolak hatiku agar suaraku tetap terdengar tenang. "Shawn akan ikut denganku. Aku yang akan merawatnya. Enteng sekali kamu bicara." Hans menatapku tajam, lalu berkata dengan sinis, "Memangnya kamu mampu membesarkan Shawn seorang diri? Apa kamu mampu menghidupinya?" Aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Dulu aku memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Bahkan aku gak mampu menghidupi diriku sendiri. Aku adalah anak yatim piatu sejak kecil. Aku dibesarkan di panti asuhan. Aku hidup dari bantuan sosial. Sejak kecil, Hans hanya dibesarkan oleh ayahnya. Lalu ayahnya sakit-sakitan. Waktu itu Shawn masih kecil. Terpaksa aku harus berhenti bekerja dan sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga. Setelah terdiam sejenak, akhirnya aku menjawab, "Oke, hak asuh anak akan kuberikan padamu. Aku juga gak mau ambil hartamu. Tapi kamu harus kembalikan uangku sebanyak 400 juta yang kamu pinjam sebelum menikah."
Dulu aku memberikan seluruh tabunganku untuk modal Hans membuka usaha. Hans tahu persis betapa pentingnya 400 juta bagiku saat itu. Aku tulus mencintainya. Aku selalu berusaha mempertahankan perasaan ini. Sayangnya suamiku tidak menghargainya. Demi bercerai denganku, kamu rela melepas anakmu sendiri. Aku menjawab dengan tersenyum. Ya, aku rela. Hans merasa heran. Akhirnya dia sadar bahwa aku serius kali ini. Dulu Shawn adalah segalanya bagiku. Dia anak yang paling kuharapkan, satu-satunya orang yang memiliki hubungan darah denganku di dunia ini. Sejak kapan aku mulai merelakan Shawn? Mungkin saat Shawn tidak makan malam yang sudah kusiapkan. Shawn membuang sop ayam yang sudah kubuat dari pukul 4 pagi. Dia menginjak lantai yang sudah penuh dengan kuah sup, lalu berteriak marah. Aku mau makan ayam goreng bersama Tante Yeni. Aku gak mau makan sop ayam yang gak enak ini. Shawn berkata sambil menatapku marah. Ayah benar, kamu gak becus jadi ibu rumah tangga. Aku membencimu. Dia menangis kemudian lari masuk ke kamar dan mengunci kamarnya. Aku seorang diri berada di depan meja makan dengan wajah tertegun. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dadaku rasanya sesak. Aku melihat kuah sop berwarna kuning masih menetes ke lantai. Piring-piring pecah dan berantakan. Kondisi ini mirip dengan keluarga ini. Mungkin karena aku orangnya terlalu perfeksionis. Mungkin karena aku gak menjemput Shawn saat perayaan tahun baru. Di perayaan tahun baru biasanya dirayakan bersama keluarga. Aku meminta Hans pulang lebih awal, sedangkan aku yang menjemput Shawn. Aku datang ke sekolah 30 menit lebih awal. Ketika menunggu di gerbang sekolah, aku dihadang oleh satpam. Guru sekolah menuduhku pura-pura menjadi orang tua murid. Yang datang di kegiatan sebelumnya bukan kamu. Kamu bukan ibu dari Shawn Alvaro. Meskipun wajah kalian mirip, sifat kalian berbeda. Ini sekolah kelas atas. Saya bertanggung jawab atas keselamatan setiap murid. Aku tidak berkomentar mendengar kecurigaan guru sekolah. Bahkan pihak sekolah putra menganggap aku ini orang asing. Aku ikut ke kantor polisi setelah mendengar kronologi kejadian. Aku baru tahu bahwa tadi sore Shawn mengeluh tidak enak badan. Lalu dia menghubungi wanita itu sendiri. Akhirnya wanita itu datang menjemputnya. Polisi menghubungi Hans. Ini pertama kalinya masuk ke kantor polisi. Shawn bersembunyi di pelukan Yeni karena ketakutan. Hans yang berperawakan tinggi dan tampan mengikuti dari belakang. Kemunculan mereka bertiga di kantor polisi menarik perhatian. Polisi menanyakan alasan putraku pulang bersama wanita itu. Shawn menjawab, aku suka Tante Yeni, dia cantik dan harum. Waktu Tante Yeni datang ke kegiatan sekolah, teman-temanku iri melihatku. Ibu bilang mau cerai dengan ayah, artinya Tante Yeni nanti menikah dengan ayahku dan menjadi ibuku. Cepat atau lambat dia akan jadi ibuku. Apa salahnya aku memanggilnya ibu sekarang? Dengan wajah polos dia mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Ternyata hanya dengan perkataan seorang anak bisa menyakiti ibu kandungnya sendiri. Anak itu memang mirip ayahnya. Mereka memiliki selera yang sama soal wanita. Pada malam itu aku kehilangan kendali. Aku memukul Shawn dengan keras sampai dia menangis. Shawn menangis sambil marah dan mengatakan bahwa dia tidak mau punya ibu sepertiku. Akhirnya Hans membawa Shawn pergi. Mereka pergi ke rumah Yeni, padahal di tengah suasana tahun baru. Seharusnya menjadi suasana keluarga yang harmonis. Namun kini aku tidak mau peduli. Setelah mengurus perceraian, aku memesan tiket kereta api. Aku kembali ke panti asuhan dulu. Suasana hatiku yang sebelumnya kacau balau perlahan kembali tenang. Aku tumbuh besar di panti asuhan. Hidup seorang diri dan menjadi tahan banting adalah dua hal yang pertama kali kupelajari. Di panti asuhan, mungkin ini sudah takdir. Waktu lulus SMA, ada seorang baik hati membiayai pendidikanku. Orang itu membiayaiku sampai kuliah. Setelah lulus aku dapat pekerjaan sesuai keinginanku. Hidupku berjalan lancar seperti yang kuharapkan. Sejak kejadian kebakaran, hidupku berubah. Pada waktu kebakaran, aku hampir kehilangan nyawaku. Dalam kondisi panik, aku menolong Hans yang posisinya sudah pingsan. Setelah Hans sadarkan diri, dia mendekat ke arahku tanpa malu sambil berkata, aku gak bisa membalas kebaikanmu. Setiap hujan deras, Hans akan menungguku dan memayungiku. Setiap pagi Hans selalu membelikanku bubur. Dia juga mau membantuku menyelesaikan masalah kantorku. Hans melamarku di depan makam ibunya, Jennifer.
Aku tahu kamu menderita sejak kecil. Mulai sekarang kamu gak sendirian lagi. Ayo kita menikah. Kata menikah menyentuh hatiku. Aku tidak terpikir akan menikah walaupun memiliki keluarga yang hangat adalah impianku sejak kecil. Demi keluargaku, aku berusaha bersedia, berhenti kerja dan sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga. Kupikir rumah ini akan menjadi tempatku berlabuh karena ada keluarga yang melindungiku. Orang dermawan yang membiayai pendidikanku hingga kuliah itu terkejut saat tahu aku memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Dia terus membujukku untuk terus bekerja. Dia merasa keputusanku tidak masuk akal. Tidak lama kemudian aku hamil. Aku sekarang baru memahami sesuatu. Meskipun menjadi anak yatim piatu, aku gak boleh sepenuhnya bergantung kepada pria. Lebih baik mengandalkan diri sendiri. Aku mulai mencoba menjalani hidup baru, tidak lagi mengerjakan rutinitas dalam keluarga. Dalam rumah tangga, seperti membersihkan rumah, mengantar anak ke sekolah, pemandangan di jalan, suara gemuruh hujan, semuanya membuat hatiku bergetar. Aku mulai memotret, mengunggahnya dan menuliskan yang kurasakan. Tidak kusangka, unggahanku di media sosial disukai banyak orang. Seminggu kemudian, Hans tiba-tiba menghubungiku. Suaranya terdengar panik. Apa kamu tahu dokumen proyek Andara ada di mana? Awalnya aku gak mau mengganggumu, tapi aku sudah mencari semua laci di rumah. Aku tetap gak menemukannya. Aku terdiam sejenak, berusaha mengingat sambil mengernyitkan dahi. Kamu bilang proyek itu mendesak, bahkan kamu sampai membacanya di toilet. Coba periksa rak buku di kamar mandi, tapi aku juga gak terlalu yakin. Hans berkata dengan putus asa. Gak ada, aku sudah cari di sana. Aku terdiam sejenak lalu menambahkan. Dokumen proyek terbarumu sudah kusimpan di komputer di ruang kerja. Kamu print ulang saja. Oh, nada suaranya terdengar kecewa. Mungkin kekecewaannya ada hubungannya denganku, namun aku tidak mau terlalu percaya diri bahwa Hans kecewa karena menemukan dokumen itu terlalu cepat. Hans tiba-tiba berkata lembut, maaf mengganggumu, bagaimana kabarmu? Baik, jawabku singkat, baguslah. Di tengah keheningan aku berkata, semua dokumenmu sudah kusimpan di USB di laci kamar. Kamu tinggal ambil di sana, jangan hubungi aku lagi. Setelah terdiam lama, Hans menjawab, aku mengerti. Setelah menutup telepon, aku memblokir nomor ponselnya. Perasaanku jadi kacau lagi, sebagai mantan yang benar, harus melupakan satu sama lain. Dulu aku menyukai Hans karena kesepian dan haus akan cinta. Dari dugaanku, dulu Hans menyukaiku karena dia haus kasih sayang ibu. Kebetulan aku anak yang tertua di panti asuhan. Aku sudah seperti seorang kakak dan ibu di sana. Aku juga terbiasa menjaga orang. Hans sudah bergantung padaku. Bagaimanapun juga, aku menjadi istrinya selama 7 tahun. Kasarnya adalah aku pelayan yang tidak dibayar baginya. Secara kebetulan, aku banyak kemiripan dengan Yeni. Ketika kami bercerai, aku meninggalkannya seperti pegawai, meninggalkan bos. Selepas pegawai itu pergi, bos pun menyadari telah kehilangan pegawai yang penting. Sebuah panggilan dari nomor tidak dikenal datang. Aku pikir nomor itu dari perusahaan tempat aku melamar kerja. Aku menjawab telepon itu. Seorang wanita berkata dengan lembut, halo, apa benar Anda adalah ibu dari Shawn Alvaro? Shawn belakangan ini sering terlambat sekolah. Dia juga sering gak nafsu makan. Apa Anda mengetahui hal itu? Guru sekolah menanyakan padaku. Dulu aku selalu bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, lalu membangunkan Shawn yang sudah bangun. Aku mengantar Shawn ke sekolah sedangkan Hans yang bertugas menjemputnya pulang. Sesampainya di rumah, makanan hangat sudah tersaji. Saya bukan ibunya Shawn Alvaro, Bu. Anda salah sambung. Guru itu meminta maaf. Maaf mengganggu, saya punya 2 nomor. Mungkin saya salah, gak apa-apa. Tolong hapus nomor saya agar gak salah menghubungi saya lagi. Baik-baik. Guru itu terus meminta maaf. Beberapa menit kemudian ada telepon lagi. Kali ini Shawn yang menelponku. Saat aku mengangkat telepon tidak ada suara. Lalu terdengar suara tangisan tanpa henti. Ibu, ucap Shawn sambil merengek. Dia bercerita bahwa teman-teman sekolahnya ada orang tua yang bisa membantu mengerjakan PR, sedangkan Shawn sudah tidak pernah lagi mengumpulkan PR, sedangkan dia ditertawakan oleh teman-teman sekolahnya. Shawn diejek nakal oleh teman-temannya. Bukankah ada ayah dan tante Yeni yang bisa membantumu? Aku bukan ibumu, jangan hubungi aku lagi.
Lalu kenapa kamu masih memanggilnya tante? Ayahmu belum menikahinya? Aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Orang yang selalu disayang akan merasa tidak takut pada apapun. Dulu, aku tidak pernah berkata seperti ini kepada anakku sendiri. Aku menemui kepala panti. Aku memohon agar diizinkan tinggal di sini dan bekerja sebagai relawan. Kepala panti setuju. Dia berpesan, ada anak bernama Erin. Dia butuh perhatian khusus. Erin berusia 6 tahun. Sebenarnya orang tuanya masih hidup. Namun, kedua orang tuanya bercerai dan punya keluarga masing-masing. Akhirnya Erin ditinggalkan karena orang tuanya masih hidup. Erin tidak memenuhi syarat masuk panti asuhan, namun Erin tidak memberitahu orang tuanya siapa. Kudengar dia ditinggalkan kedua orang tuanya di jalanan. Erin datang sendirian ke panti asuhan. Panti asuhan pun tidak mau menerimanya. Erin anaknya pendiam dan suka menyendiri. Bahkan, dia ada kecenderungan suka melukai diri sendiri. Dia bisa ambil pisau untuk melukai orang lain maupun dirinya sendiri. Anak-anak di sini tidak berani memprovokasi maupun bermain dengannya. Waktu pertama kali bertemu Erin, aku melihat dia sama saja dengan anak-anak lainnya. Perbedaannya hanya anak ini sangat kurus, tapi dia adalah anak yang patuh. Waktu anak-anak lainnya selesai makan dan bermain di halaman, Erin akan datang ke dapur untuk membantuku mencuci piring. Kadang-kadang Erin duduk di samping halaman sambil menahan daun pohon yang berguguran. Erin mengumpulkan dedaunan itu kemudian membuangnya. Aku tidak menyangka anak sebaik itu bisa berkelahi dengan anak laki-laki. Erin memukul anak laki-laki itu dengan batu besar sampai berlumuran darah. Alasannya karena anak laki-laki itu mengejeknya, orang tuamu sudah nggak menginginkanmu lagi. Waktu aku tiba di sana, anak laki-laki itu sudah menangis dan mengadu kelakuan Erin padaku. Aku bergegas mengantar dia ke rumah sakit. Setelah mengetahui kejadian secara detail, aku baru tahu bahwa anak laki-laki itu sebenarnya ingin dekat dengan Erin. Dia ingin menghibur Erin, lagi pula semua anak di panti asuhan adalah anak yatim piatu. Tidak disangka, Erin menyesal tapi dia tetap tidak mau minta maaf. Namun dia menghukum dirinya sendiri dengan tidak makan, tidak minum dan hanya diam saja. Aku tidak tahu cara menghadapi anak yang keras kepala seperti ini. Bahkan aku berpikir untuk menyiapkan obat jantung untukku. Aku sayang sama kamu jadi anakku ya. Mendengar itu Erin menatapku. Lalu Erin memelukku sambil menangis seperti anak pada umumnya. Aku sadar luka batin anak ini mulai terobati. Luka batin yang kurasakan atas perlakuan Hans dan Shawn juga terobati. Kenapa mau jadi ibuku? Dalam pelukanku, Erin menengadahkan kepala sambil menatapku penuh harap. Aku membelai kepalanya lalu berkata dengan lembut, karena aku juga sendirian, jadi bolehkah aku jadi ibumu? Kondisiku dan Erin mirip, meskipun keluarga kami masih hidup, kami tinggal sendirian. Boleh, jangan menyesal ya. Setelah mengangkat Erin sebagai anak, aku memutuskan keluar dari panti asuhan dan mengontrak sebuah rumah. Rumah ini memang kecil tapi fasilitas lengkap. Aku juga minta bantuan kepada panti agar Erin bisa masuk sekolah. Uangku tidak banyak tapi cukup untuk membuka restoran kecil. Setelah menjadi ibu rumah tangga selama bertahun-tahun, keahlianku hanyalah memasak. Meskipun Erin membantuku bekerja setelah pulang sekolah, aku masih kesulitan bekerja sendirian. Oleh karena itu aku bekerja, tidak setiap waktu. Tidak kusangka restoranku jadi terkenal. Selain itu, aku juga suka mengunggah di media sosial untuk membagi keseharianku. Kisahku sebagai orang tua tunggal yang bekerja membuat banyak orang terharu. Oleh karena itu, banyak yang datang makan di restoranku karena kagum. Semuanya memuji masakan khas rumah. Setiap hari aku menyediakan waktu untuk membuat makan siang Erin. Secara perlahan jumlah penggemarku makin banyak. Bu, semua teman sekolah iri pada aku. Ibu mereka selalu beli makanan dari rumah, sedangkan aku dibuatkan makanan enak sama ibu. Erin terlihat bahagia, tubuhnya juga lebih berisi dibandingkan saat masih tinggal di panti asuhan. Tidak terasa 3 bulan berlalu, restoranku hari ini ramai pembeli. Bahkan makanan yang kusiapkan juga hampir habis. Ketika aku mau menutup restoranku lebih awal, ada seseorang memanggilku dari belakang. Jennifer? Aku menutup pintu lalu balik badan. Aku merasa bertemu dengan orang yang tinggal di dunia berbeda denganku. Hans berdiri di sana dengan penampilan yang menyedihkan.
Sekarang penampilannya tidak terawat, berjenggot dan kurus. Dia berubah menjadi sosok yang sulit kukenali. Shawn berdiri di sampingnya. Anak itu berubah kurus, wajahnya pucat dan terlihat aneh. Mereka berdua tetap berdiri dan tidak berani beranjak. Shawn tiba-tiba lari ke arahku, seolah-olah berharap aku akan memeluknya seperti dulu. "Ibu," Shawn berhenti saat mendengar Erin memanggilku. Shawn menoleh dan menatap Erin dengan heran. Kebetulan sekali, Erin baru pulang sekolah. Ini kebetulan sekali. Erin baru pulang sekolah dan melihat kejadian ini. "Mereka siapa?" tanya Erin. Erin melihat mereka berdua dengan tatapan waspada, kemudian perlahan mendekatiku. Aku memeluk Erin dan mengelus kepalanya sambil menjawab, "Entahlah, aku nggak kenal." Setelah itu, aku menggandeng Erin, balik badan dan pergi. Hans menahanku, dia berkata dengan ragu. "Jennifer," aku menjawab dengan dingin. "Pak, maaf, toko kami sudah tutup. Silahkan datang lagi besok." Aku mencibir dalam hati, kenapa mereka nggak mengajak Yeni? Mungkin mereka kebetulan lewat. Siapa tahu Hans dan Shawn pergi membeli makanan sedangkan Yeni menunggu di mobil. Aku tidak boleh terlalu percaya diri dengan menganggap mereka berdua datang mencariku. Lagi pula, di dekat sini ada tempat wisata. "Jennifer, maafkan aku, ayo pulang denganku," kata Hans memohon dengan suara serak. "Bu, kenapa dia memanggilmu ibu? Akulah anakmu." Sambil berbicara, Shawn menghampiriku dan memegang tanganku. Erin terkejut, dia mendorong tangan Shawn, lalu berkata dengan nada panik, "Lepaskan tangan ibu. Ibu sudah bilang gak mengenal kalian. Dia adalah ibuku." Shawn terjatuh ke tanah. Dia merengek ke arahku dan meraih celanaku sambil berkata, "Bu," dia mendorongku. "Bu, ibu sudah gak sayang sama Shawn?" tanya Shawn dengan wajah sedih. Kalau dulu hatiku pasti terenyuh, namun sekarang sikapnya seperti lelucon bagiku. Aku menatap sinis ke arahnya, kemudian menarik Erin menjauh. Tangan Erin dingin. Aku menggandeng tangan Erin dengan erat. Aku menatap Erin dan menghiburnya dengan lembut. "Anak ibu hanya Erin." Erin menganggukkan kepala. Shawn menangis dengan keras. "Di mana Yeni? Kenapa dia nggak mempedulikan anaknya? Dia membiarkan anaknya memanggil orang lain sebagai ibunya." Hans membantu Shawn berdiri, lalu berdiri di depan Shawn. Tidak lama setelah itu Hans berlutut. "Aku sudah lama mencarimu, tapi hasilnya nihil. Aku sampai pergi ke panti asuhan menemui kepala panti juga nggak tahu keberadaanmu." Suaranya terdengar putus asa. "Aku menemukan informasi tentangmu di media sosial. Aku dan Shawn langsung bergegas ke sini untuk menemuimu." Hans memohon, "Kumohon pulanglah bersama kami. Aku janji akan memperlakukanmu dengan baik. Apa kau sudah lupa? Aku masih berhutang budi padamu." Aku mendengus. Aku masih ingat janjinya waktu aku menyelamatkannya dari kebakaran. Aku tidak terenyuh melihat perjuangan ayah dan anak ini. Aku menarik Erin lalu pergi meninggalkan mereka. Tanpa disangka, mereka tinggal di hotel. Kelihatan jelas mereka ingin tinggal lama di sini. Lalu kenapa? Mereka hanya pura-pura, tidak akan bisa membuat hatiku luluh. Erin ternyata berbeda dengan anak pada umumnya. Erin sangat protektif, padahal selama ini aku mengira dia anak pendiam. Aku tidak menyangka dia akan semarah itu ketika bertengkar dengan orang lain. Pada malam harinya aku bercerita tentang karma kepada Erin. Keesokan harinya aku membuka restoran seperti biasa. Orang-orang mengetahui tentang kisah seorang pria yang berselingkuh, mengajak anak selingkuhannya menemui mantan istrinya. "Bos, ternyata kisahmu di media sosial itu kisah nyata. Padahal kau ini wanita hebat. Mantan suamimu malah selingkuh." Tanpa sadar, akun yang kubuat ini selama bertahun-tahun ini mulai ramai. Akun itu sudah memiliki jutaan penggemar dan penuh komentar. Pemilik hotel langsung mengusir Shawn dan Han setelah mengetahui kisahku. Bagaimanapun, pemilik hotel yang terlihat dalam kasus ini, banyak orang yang mengawasi hotelnya karena kasus ini. Dia takut kasus ini akan mempengaruhi bisnisnya. Hans terpaksa pindah ke hotel lain yang lebih jauh. Yang membuatku terkejut adalah Hans mengajak Shawn datang menemuiku lagi. "Apa kau lupa? Kita sudah cerai. Di sini adalah rumahku. Buat apa aku ikut ke rumahmu?" Aku merasa kesal. Hans berkata, "Aku mengajak Shawn ke sini untuk makan." "Bu, aku sudah lama gak makan masakan ibu. Hari ini aku mau makan masakan ibu." "Maaf, aku gak mau kalian makan di sini." Para pelanggan tidak fokus makan melainkan memandang ke arah kami. Mereka berteriak mengusir Hans dan Shawn.
Hans dan Shawn masih berdiri di depan restoran dan terus memohon. Namun semua pelangganku menatap mereka dengan tajam. Aku masih terus menyiapkan makanan, mengantarkan makanan dan menghitung tagihan untuk pelanggan. Restoranku sangat ramai dan masih banyak yang antri. Aku takut hatiku luluh kalau berhenti bekerja. Lagi pula aku pernah mencintai Hans. Namun sekarang aku sudah tidak mencintainya. Hans masih harus bekerja, dia tidak bisa datang setiap hari. Shawn juga harus sekolah, tidak mungkin terus izin tidak masuk sekolah. Oleh karena itu, ayahnya Hans yang datang jauh-jauh untuk membantu mereka. Aku tidak tega saat melihat ayahnya berjalan dengan kondisi kaki yang lemah. Aku mengundangnya masuk ke dalam. Dulu aku yang merawat ayahnya yang sakit. Oleh karena itu aku sangat memahami kondisi kesehatan ayahnya Hans. Seharusnya dia tidak datang ke tempat sejauh ini. Aku makin membenci Hans. Teganya dia menyuruh ayahnya yang sakit-sakitan untuk membujukku. Ayah, aku belum mau pulang. Lihat ini rumahku. Sebentar lagi Erin pulang dari sekolah. Selain itu aku sudah gak mencintai Hans lagi. Dia sudah punya wanita lain. Ayah Hans mengernyit lalu berkata dengan marah. Rasakan akibatnya. Ini ulahnya sendiri, rasakan akibatnya. Akhirnya aku baru tahu. Yeni suka berfoya-foya dan tidak bisa mengurus rumah. Rumah berantakan. Dia juga tidak mau masak. Dia tidak mengerti tentang dokumen perusahaan dan tidak bisa membantu merapikan. Dia sering mengajak Shawn bolos sekolah dan makan di pinggir jalan. Akhirnya anak itu tidak makan bergizi. Yang lebih parah adalah Shawn dirawat di rumah sakit karena keracunan makanan. Dokter juga mengatakan bahwa pencernaannya terganggu karena sering makan tidak tepat waktu. Setelah Hans mengetahui hal itu, dia bertengkar dengan Yeni. Yeni mengatakan bahwa Hans hanya menganggapnya sebagai penggantiku. Semua tugas yang dulu kulakukan harus dia lakukan. Yeni pun merasa muak. Yeni tidak tahan, lalu meninggalkan rumah. Aku mulai memahami apa yang terjadi. Hans masih harus bekerja, masih harus menjaga anak dan harus membujuk Yeni. Akhirnya dia lelah. Apa hubungannya denganku? Dia mau aku jadi pelayan lagi. Mertuaku memandang ke halamanku yang penuh bunga. Lalu dia mendesah. Dia menyesal gak menghargai pengorbananmu selama ini. Tapi sekarang sudah terlambat. Aku menghubungi Hans untuk menjemput mertua. Waktu bertemu lagi dengan Hans, aku melihat dia sedang merokok. Ketika melihatku, Hans langsung mematikan rokoknya. Pada saat kami bersama, aku selalu memaksanya berhenti merokok. Oleh karena itu, aku selalu menyiapkan permen karet dan menaruhnya di sakunya. Shawn mengikutiku dengan mata berlinang. Erin memelototi Shawn dan mengawasinya terus-menerus. Ayo berangkat, jangan ganggu mereka, kata mertuaku. Kami mengantar mertua masuk ke mobil. Shawn hanya berdiri dan tidak mau masuk mobil. Dia terus memegang pintu lalu berteriak sambil menangis. Aku gak mau pergi, aku mau ibu pulang. Hans menggendong Shawn dan memaksanya masuk mobil. Erin menggandeng tanganku dengan erat. Anak itu menatapku dengan cemas. Mertuaku menggendong Shawn dan duduk di depan. Hans duduk di depan, dia menurunkan kaca mobil lalu memohon sambil menatapku. Jennifer, aku masih mencintaimu. Shawn juga gak mau kehilangan ibunya. Dia sangat merindukanmu. Bolehkah kamu memberiku kesempatan? Hans berkata sambil berlinang air mata. Kumohon demi anak kita, tolong beri aku kesempatan. Selama ini hanya kamu yang kucintai. Sayangnya aku baru menyadarinya sekarang. Aku pura-pura tidak dengar. Hati-hati di jalan, selamat tinggal. Aku menggandeng Erin masuk ke rumah. Erin khawatir saat melihatku. Aku terkejut waktu menyadari ada air mata di wajahku. Hans baru menyalakan mesin mobil sekitar 10 menit kemudian. Aku pernah berpikir untuk terus bersama Hans menghadapi badai kehidupan. Sayangnya semua sudah terlambat. Aku pernah merasa tidak berdaya, tidak punya tempat tujuan dan tidak punya orang yang bisa diandalkan. Hans yang dulu memberiku harapan, dia juga akhirnya yang mengecewakanku. Memang benar, satu-satunya yang bisa diandalkan adalah diri sendiri. Sekarang aku mampu melindungi diriku, punya orang yang kuandalkan dan punya tempat tujuan.